Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kan nama saya Syed Adam dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pendanaan pengembangan kafe proyek UTS algoritma pemrograman. Di sini saya bersama Amir Rasyad, Rayhan Malaysia, dan juga saya sendiri Syed Adam. Oke, pada program kali ini berisikan tentang penjelasan program, implementasi dari materi yang sudah diajarkan, kemudian tampilan program. Pada program akan berisi pengertian dan tujuan dari program itu sendiri, implementasi materinya akan fungsi yang digunakan untuk menjalankan program ini, dan juga ada ditampilkan screenshotan dari program ketika dijalankan. Oke, yang pertama penjelasan program. Di sini program pendataan pengunjung kafe merupakan program yang dibuat menggunakan bahasa C. Dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan PSBB yang berguna sebagai salah satu tindakan preventif untuk mencegah penyebaran terjadinya wabah COVID-19. Dengan adanya program pendataan ini, pemilik kafe dapat memudahkan dalam pendataan pengunjung kafe itu sendiri. Nah, program ini meminta input nama, jenis kelamin, dan juga waktu kedatangan pengunjung. Program pendataan pengunjung kafe ini dapat menampilkan jumlah banyaknya pengunjung, mencari data pengunjung berdasarkan nama pengunjung, menghapus data pengunjung, serta mengurutkan data pengunjung berdasarkan nama dari A sampai Z atau Z sampai A. Dan juga dapat melakukan sorting juga berdasarkan waktu kedatangan, baik dari yang awal datang hingga yang paling akhir, begitu juga sebaliknya. Oke, berikutnya kita masuk ke implementasi materi. Materi yang digunakan pada program pendataan pengunjung kafe itu menggunakan yang pertama array untuk menyimpan data pengunjung, karena input yang diminta itu adalah karakter, yaitu berupa nama pengunjung, dan juga ketika meminta input jenis kelamin, yaitu laki-laki maupun perempuan. Oke, ketika itu juga kita menggunakan searching untuk mencari nama pengunjung yang telah terdata di program. Jadi ketika telah diinput nama pengunjung dan juga jam kedatangan, kita juga dapat mencari nama pengunjung berdasarkan nama yang sudah kita input, gitu. Oke, berikutnya itu juga ada sorting. Sorting ini berguna untuk mengurutkan berdasarkan nama dan juga waktu kedatangan. Nah, nanti program itu akan dapat meminta pengurutan nama berdasarkan A sampai Z maupun Z sampai A, dan juga waktu kedatangan dari yang paling awal datang hingga yang paling akhir, dan juga bisa juga diatur dimasukkan input dari yang paling akhir datang hingga yang paling awal datang. Dan juga pastinya kita menggunakan rekursi, di mana materi rekursi ini untuk menampilkan seluruh pengunjung yang telah terdaftar atau telah diinput. Oke, ini berikut tampilan programnya. Ini tampilan utamanya. Di sini ada 7 menu, yaitu mengisi data pengunjung, menampilkan, mencari data pengunjung, merurutkan data pengunjung, dan juga menghapus data, serta terdapat panduan dari penggunaan program ini. Dan juga pastinya ada menu keluar dari program. Oke, kita ini adalah tampilan ketika meminta input nama pengunjung dan juga gender serta waktu kedatangan. Di mana waktu kedatangan dapat kita tulis seperti di atas, contohnya adalah nama saya sendiri, Syed Adam, dengan gender laki-laki. Waktu masuknya saya misalkan 18.13 gitu. Oke, berikutnya ketika kita mencet menu nomor 2 itu akan menampilkan data pengunjung yang telah kita masukkan. Ini akan sebanyak mungkin akan ditampilkan oleh program ini, karena saya menginput hanya cuma 3, maka data yang ditampilkan hanya ada 3. Oke, berikutnya pada menu berikutnya itu pencarian data pengunjung. Nah, untuk mencari data pengunjung kita harus memasukkan namanya nama lengkap seperti yang sudah kita input tadi di menu yang pertama. Nanti ketika nama yang ingin dicari sudah dituliskan, akan muncul dan juga akan terdiri dari nomor urut dan juga nama lengkap, jenis kelamin, dan juga waktu masuk. Oke, ketika kita meminta memasukkan input pengurutan data pengunjung, itu ada 2 menu lagi, yaitu mengurutkan berdasarkan nama
dan juga berdasarkan waktu kunjungan. Ketika kita masukkan angka 1, itu akan mengurutkan dari A sampai Z, di mana akan mengurutkan berdasarkan nama. Nah, nanti diminta lagi mengurutkannya berdasarkan A sampai Z atau Z sampai A gitu. Untuk ketika kita mengetik angka 2, otomatis kita akan masuk ke waktu pengunjung, di mana waktu pengunjung ini juga meminta diurutkan bisa dari angka 1 hingga 9 maupun dari 9 sampai 1. Oke, berikutnya itu ada menu menghapus data pengunjung. Nah, ini juga kita harus input nama lengkap, karena program tidak akan membaca ketika kita memasukkan hanya nama bukan. Oke, nah ini ketika kembali lagi ke program utama, ini ketika kita memasukkan panduan, maka akan muncul panduan dari angka 1 sampai 7. Dan ini juga tampilan ketika kita memerintahkan untuk keluar dari program. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Maaf, perkenalkan kembali, nama saya Renusya. Sekarang kita masuk ke search code dari program. Program ini menggunakan pemulai function sebanyak 9 fungsi yang berisikan array. Nah, array di sini digunakan untuk menentukan input dan bentuk karakter. Dapat dilihat pada program yang sudah ditampilkan. Dapat di sini. Lalu selanjutnya ada main function. Main function di sini berguna untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan program ini, atau bisa dibilang user friendly. Lalu ada fungsi void data. Void data di sini berguna untuk menggunakan dari user. Terus void display. Void display ini digunakan untuk menampilkan semua data yang telah diinput oleh user. Dikarenakan fungsi memanggil semua data yang telah diinput user, fungsi ini dapat dikatakan fungsi rekursif. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang algoritma sorting dan searching. Di sini ada fungsi buat searching, yaitu mencari data pengunjung. Terus di sini untuk menampilkan dan membandingkan nama pengunjung yang dicari. Untuk di sini juga ada fungsi pengurutan data. Nah, di sini menampilkan pilihan untuk mengurutkan data antara berdasarkan nama atau enggak waktu kunjungan. Nah, ini fungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kunjungan nama, dan di sini adalah fungsi mengurutkan data ini berdasarkan waktu kunjungan. Nah, di sini fungsi ini swap data, yaitu fungsi yang untuk digunakan pada pengurutan di sini, seperti di sini. Ini untuk memindahkan data berdasarkan pengurutan yang dilakukan berdasarkan pilihan. Lalu di sini untuk ada juga fungsi menghapus data dan juga untuk looping untuk mencari penghapusan data berdasarkan yang kita cari. Kita bandingkan data yang ditemukan. Lalu di sini untuk menggeser data yang sudah dihapus dari yang belum dihapus. Lalu di sini untuk ada void help, ini fungsi untuk menampilkan penggunaan program. Oke, berikutnya saya akan mencoba menjalankan demo dari program yang telah kami buat. Oke, langsung saja. Oke, nah ini untuk tampilan awalnya terdapat 7 menu, yaitu untuk menginput data, menampilkan data pengunjung, mencari data, mengurutkan, menghapus, dan juga panduan program, dan juga tombol keluar untuk keluar dari program. Oke, kita coba dulu program ini meminta input nama, dan misalkan nama saya sendiri dengan gender laki-laki, waktu kedatangan, kita misalkan saat ini ya 19.00. Oke, data sudah diinput, dan kita input lagi sebagai pembandingnya. Siti, gender perempuan, kedatangan 20.55. Oke, kemudian kita ambil satu sampel lagi. Laki-laki
waktu kedatangan misalkan 18.00. Oke, nah kemudian untuk menampilkan data pengunjung kita dapat memberikan input nomor 2. Nah ini dapat terlihat input yang sudah saya masukkan tadi, karena ada 3 ya akan muncul 3 gitu. Oke, berikutnya di menu nomor 3 itu kita dapat mencari data pengunjung. Misalkan kita ketik nama saya sendiri, Syehu. Oke, Syehu dapat ditemukan dengan nomor urut 1, gendernya laki-laki dengan waktu kedatangan atau waktu masuknya itu pada pukul 19.00. Nah, untuk mengurutkan data pengunjung kita dapat memberikan input yaitu 4. Oke, nah di sini diminta lagi mengurutkan berdasarkan nama ataupun waktu kunjungan. Kita misalkan dulu coba yang nomor 1. Oke, diurutkan dari alfabet dari A sampai Z. Oke, data berhasil diurutkan dan kita dapat lihat di menu nomor 2. Oke, nah ini sudah diurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Gitu. Nah, ketika kita mencoba urutkan dari waktu kedatangan, kita urutkan dari yang misal dari yang waktu yang pertama kali datang ya. 1 berhasil diurutkan, kita pencet nomor 2 lagi untuk menampilkan data. Oke, nah ini sudah terlihat Ahmad datang pada pukul 18.00, Syehu 19.06, dan juga Siti pada jam 20.55. Nah, program ini juga dapat menghapus data pengunjung. Nah, ketika pengunjung itu telah meninggalkan kafe itu sendiri, maka dapat dihapus namanya. Misalkan saya hapus saya Syehu. Oke, Syehu data dapat ditemukan. Nomor urut 2, nama lengkap Syehu laki-laki dan juga waktu masuk 906, dapat data berhasil dihapus. Coba kita lihat apakah data telah terhapus. Ya, data telah terhapus dan program nama saya sendiri Syehu tidak ada di database pengunjung kafe lagi. So, nah, di sini juga ada tombol nomor 6 yaitu berupa panduan penggunaan yang berisi poin 1 sampai 7 di mana cara-cara menggunakan program ini. Nah, karena program telah selesai digunakan, kita dapat memberikan input nomor 7. Program terima kasih, program berhasil telah digunakan. Gitu. Jadi untuk menjalankan program ini sangat mudah dan juga sangat user friendly. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.